Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nika Sofiani dengan NIM 226121015. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit mengenai kelompok Islam yang moderat, Puritan dan juga liberal. Yang pertama, mengapa ada pembagian mengenai kelompok-kelompok ini? Pembagian ini didasarkan kepada sikap mereka dalam menafsirkan Islam, terutama pada era kontemporer. Lalu kemunculan Islam Puritan juga dimulai ketika adanya kaum Salafi dan juga Wahabi yang merupakan seorang pengikut ajaran fanatik pada abad 18 menurut Khalid Abu Al-Fadl. Selain itu menurut saya, kenapa ada perbedaan ini padahal dengan dasar Al-Quran dan hadis itu sama, sumbernya sama. Karena menurut saya itu terjadi karena perbedaan penafsiran ayat suci Al-Quran maupun hadis, dan juga dipengaruhi oleh politik maupun budaya yang ada di suatu negara tersebut. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai kelompok Islam moderat. Kelompok ini memadukan antara capaian umat Islam dahulu dan sekarang dengan diseimbangkan dengan perkembangan zaman tanpa menyalahi aturan Islam. Pendekatan dalam kelompok ini dikenal sebagai pendekatan yang lebih inklusif dan toleran terhadap penekanan kesetaraan gender, kerukunan agama, pengakuan hak asasi manusia. Kelompok moderat ini cenderung menyortir antara hukum Islam yang ada di Al-Quran serta menafsirkan ayat-ayat tersebut secara menyeluruh serta mengimplementasikan hukum tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok ini atau kelompok moderat ini eksis di Indonesia karena kelompok ini dikenal sebagai kelompok yang tidak radikal, tidak bersifat ekstrim, dan tidak memaksa dalam berdakwah, atau gerakan dalam dakwahnya itu tidak keras dan juga fanatik dalam mengimplementasikan ajaran Islam. Contoh dari kelompok ini adalah NU dan juga Muhammadiyah yang telah memberikan kontribusi besar dalam perjuangan Islam yang moderat dan toleran. Selanjutnya adalah kelompok Islam Puritan. Adalah mereka yang meyakini atau faham absolut, tidak kenal kompromi, atau dapat dikatakan sebagai kelompok yang saklek, yang segala sesuatu harus sesuai dengan dalil, kadang tanpa menafsirkan dan tidak disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kelompok Islam Puritan ini cenderung memiliki pandangan yang konservatif dan ketat terhadap ajaran agama dan penegakan hukum syariah, fokusnya terhadap hal tersebut, dan juga pemisahan gender yang sangat ketat. Kelompok ini biasanya tidak toleran dan terlalu mengandalkan teks, sehingga lebih dikenal sebagai kaum yang absolutisme, menjadi Islam yang kaku dan tidak dinamis. Contohnya adalah kelompok Wahabi dan Salafi. Dan yang terakhir adalah Islam liberal. Pemikiran Islam liberal pada umumnya dikaitkan dengan Nur Khalis Majid, pencetus Islam liberal, dalam pidatonya pada 3 Januari 1970. Liberalisasi agama Islam dapat diartikan sebagai bagian dari sejarah yang harus mengikuti zaman. Di sini agama itu dipaksa untuk pada nilai-nilai modern, bukan sebaliknya, yakni nilai modern yang mengikuti agama. Contoh kelompoknya adalah sekarang muncul yang namanya JIL atau Jaringan Islam Liberal. Oke, sekian penjelasan sedikit dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.